Sejak 1 Agustus 2021, beberapa wilayah di Provinsi Maluku telah memasuki zona oranye penyebaran COVID-19. Salah satunya wilayah Kota Ambon dengan skor 1,89 dengan status terdampak risiko sedang. Saat diwawancarai pada Selasa 3 Agustus 2021, Dr. Gigi Wendy Pelupesi, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon menjelaskan bahwa beberapa minggu terakhir kasus COVID-19 di Kota Ambon mengalami penurunan angka terkonfirmasi maupun kematian. Dan rata-rata kematian yang terjadi 1-2 kasus per hari, sementara sebelumnya bisa mencapai angka 5 kasus kematian. Ia menambahkan sementara untuk angka kesembuhan kasus COVID-19 terus meningkat dari hari ke hari. Pelupesi berharap meskipun sudah terjadi penurunan kasus terkonfirmasi dan kematian, tidak menyebabkan kita semua mengabaikan protokol kesehatan, melainkan tetap memperlakukannya sehari-hari demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih. Untuk kasus COVID di minggu terakhir ini memang terjadi penurunan kasus COVID dan juga terjadi penurunan angka kematian. Walaupun memang dalam beberapa hari terakhir itu ada beberapa kasus kematian yang terjadi dan rata-rata satu hari itu 1-2 kasus, dari sebelumnya itu di atas 5 kasus. Kemudian untuk angka kesembuhan juga semakin menunjukkan angka yang baik dengan adanya angka kesembuhan yang terus meningkat. Itu. Yang jelas kami berharap untuk walaupun terjadi penurunan kasus dan peningkatan angka kesembuhan, protokol kesehatan dengan 5M, mudah-mudahan tracing ini tetap ketong pertahankan, karena dengan tracing yang tinggi kemudian yang angka yang terkonfirmasi kecil, berarti ketong punya positivity rate itu semakin kecil. Tapi ketika tracingnya lemah, tracing ini kembali ke kami melakukan adalah dari sisi pelayanan kesehatannya. Mengumpulkan warga untuk tracing itu adalah tugas dari gugus tugas. Jadi ketika di suatu tempat, inilah orang-orang yang berkontak, kami punya petugas itu yang akan melakukan baik rapid antigen maupun swab PCR. Karena KMK terbaru itu rapid antigen itu sudah bisa menegakkan diagnosa. Ketika seseorang diperiksa kemudian dinyatakan rapid antigen positif, yang bersangkutan sudah bisa didiagnosa bahwa terkonfirmasi COVID-19. Karena kita berada di daerah yang laboratoriumnya sangat sedikit sehingga kita memakai PTPB. Jadi ketika spesimen menumpuk, rapid antigen itu dilakukan untuk menegakkan diagnosa seperti itu. Dia sebenarnya dulu dari revisi 5. Revisi 5 di KMK 413 tahun 2020, tapi kemudian diperbaharui lagi di tahun 2021. Jadi ketika seseorang itu tanpa gejala, kemudian isolasi mandiri. Oleh karena itu diperketat isolasi mandiri. Seluruh yang tanpa gejala itu bisa isolasi mandiri, tetapi ketika bergejala ringan atau bergejala sedang, wajib masuk di isolasi terpusat. Nah, yang isolasi mandiri ini setelah 10 hari dia tanpa gejala, nanti akan dinyatakan sembuh dengan diberikan surat keterangan sembuh dari puskesmas terdekat. Tapi ketika bergejala, tunggu gejalanya itu sembuh ditambah dengan 3 hari, yang bersangkutan bisa dinyatakan sembuh. Tapi kalau bergejala masih tidak bergejala terus, itu kita akan lakukan dengan prosedur sampai mendapatkan negatif.